pagi, Suster, Bapak, Ibu, dan keluarga Fransika. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, marilah kita menyanyikan lagu pembuka. Nafas kehidupan yang boleh kami alami dan atas hari yang baru yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih atas kesehatan dan pertanyaanmu sehingga pagi hari ini kami keluarga besar Pracipah untuk dapat mengikuti doa bersama. Kami mohon bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu agar kami semakin dekat kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah Ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Renungan hari ini. Suster, Bapak, Ibu, anak-anak, serta keluarga Fransipa yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, kita diajak untuk merenungkan panggilan kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai nabi. Saat kita dibaptis, kita semua menerima tugas dari gereja agar kita hidup seturut teladan Yesus. Artinya bahwa kita diajak untuk meneruskan tugas-tugas Yesus. Segala tugas atau pelayanan yang dibuat oleh Yesus diringkas dalam 3 tugas Yesus, yaitu imam, nabi, dan raja. Tugas sebagai imam, Yesus menguduskan. Tugas sebagai nabi, Yesus mewartakan sabda Allah. Dan tugas sebagai raja, Yesus memimpin. 3 tugas Yesus itu diteruskan oleh seluruh umat Katolik. Mengenai tugas sebagai nabi, mewartakan sabda Allah, Tuhan Yesus melaksanakan tugas sebagai nabi ditampakkan dalam seluruh hidupnya. Bagaimana tugas sebagai nabi dilakukan oleh umat Katolik pada zaman ini? Umat Katolik pada zaman ini mewartakan sabda Allah dengan berkhotbah dalam sebuah ibadat atau doa-doa bersama. Namun sabda Allah dapat dibuat melalui tindakan baik dalam hidup sehari-hari. Orang Katolik dapat mewartakan sabda Allah melalui tindakan dan kata-kata baik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Tuhan Yesus yang juga selalu berbuat dan berkata-kata baik dalam seluruh hidupnya. Yesus ditolak di tempat asalnya di kampung halamannya. Namun, Yesus tetap berbuat baik, kendati ia tidak diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya. Dari sini kita bisa belajar berbuat baik kepada setiap orang yang dijumpai, tanpa pilih-pilih, tanpa mengharap imbalan. Bisa jadi kita akan mengalami ditolak atau tidak mendapat tanggapan baik dari orang-orang di sekitar kita saat kita berbuat baik seperti Yesus. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa kita adalah nabi. Nabi mewartakan sabda Allah, berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Demikianlah renungan hari ini. Terima kasih atas sabda-Mu yang menguatkan. Amin. Kini kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, di keluarga Fransipa sudah mengikuti doa pagi hari ini. Selamat belajar. Dadah.
Amin.